salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian para jemaah, kita kembali lanjut kajian kita seputar Kitabul Khomsah, kitab yang kita karang untuk disediakan kepada para kaum muslimin sekalian, di mana di dalamnya adalah membahas seputar ilmu tajwid, termasuk juga di sini mengenai Lughatul Arabiyah. Ya, Lughatul Arabiyah atau bahasa Arab yang sangkut pautnya adalah berkenaan dengan ilmu tajwid yang sedang kita perdalam saat ini. Mudah-mudahan Allah permudah kita semua di dalam memahami bahasa Arab ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah, ikhwani fiddin, azanillahi wa iyyakum. Kita sambung kembali ya pelajaran lughah kita pada pertemuan di minggu yang lalu. Ya, kita memasuki tangga ketiga yang kita namakan dengan tangga al-ism. Yang mana isim sendiri artinya adalah kata-kata ya, kata benda, atau di dalam ilmu linguistik disebut dengan nomina ya. Segala sesuatu yang memiliki nama maka itu disebut dengan isim. Nah, insya Allah di pagi hari ini kita akan memasuki bab fi'il. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa begitu cepat sekali kita memasuki bab isim, sedangkan pada minggu yang lalu kita baru mempelajari bagaimana sifat-sifat isim dan penggabungan beberapa huruf ya menjadi sebuah kalimat yang mana di dalam bahasa Arab ya ini disebut dengan mudhaf, mudhafun ilaih ya, atau kita sebut dengan frasa ya di dalam bahasa Indonesia atau ilmu linguistik. Jadi frasa ini adalah masih dalam satu kata ya, ini bukan kata yang lain. Frasa ini masih dalam satu kata, maksudnya adalah menyebutkan satu benda yang sama. Baik, kalau begitu kita tidak perlu memperinci lebih dalam lagi karena bagian-bagian isim cukup banyak ya. Dikhawatirkan para jemaah sekalian keberatan jika terlalu detail, karena di dalam pembagian isim ini punya tingkatan-tingkatan pemahaman yang masing-masing berbeda-beda. Apalagi nanti sudah masuk kepada isim isyarah ya, baru terdapat nanti yang mufrad, yang jamak, ya ada yang singular, ada yang tunggal, maksudnya adalah tunggal ya, singular atau tunggal, ada yang jamak atau nama untuk orang-orang yang banyak ya, untuk benda yang dalam jumlah yang banyak, jamak ya, kita sudah pahami di dalam bahasa Indonesia juga menggunakan kata jamak. Baik, kalau begitu ikhwah, langsung saja kita masuki sabburatun kita. Insyaallah taala, mudah-mudahan Allah permudah pemahaman bagi kita semua. Udah saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Naam, ikhwah, ini adalah papan tulis kita pada minggu yang lalu ya. Pada minggu yang telah berlalu, ini di hari Kamis, kita masih menggunakan papan tulis yang lama. Ini mudah-mudahan anak harap di sini teringat kembali para jemaah akan pelajaran pada pertemuan yang telah berlalu. Baik, ini tangga-tangga yang kami peringkas agar mudah difahami, mudah diingat. Ya ikhwah, lihatlah di sini ada beberapa anak tangga ya, yang mana sesuai dengan pembagian subbab kita, ikhwah. Nah, ini mohon untuk difahami. Pertama ada huruf, al-huruf, isim, ya ada fi'il, ada nahwu dan sorof. Jadi setiap pertemuan kita akan pergilirkan ini, ikhwah. Yakni yang pertama kita mengenal huruf, sudah kita mengenal al-huruf, ya antara huruf dengan al-huruf sudah dijelaskan. Bagaimana dengan al-isim,
ya, al-ismu, kemudian al-fi'il, baru an-nahwu dan as-sarf. Baik. Pertemuan yang telah berlalu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal bahwa isim ini, mudah-mudahan masih ingat para hadirin sekalian ya. Ciri-cirinya adalah memiliki alif lam ya, atau kata the dalam bahasa Inggris. Kemudian dia memiliki ciri khas daripada isim adalah awalnya dia dhammatain. Dia bisa menjadi fathatain atau dia bisa menjadi kasrotain. Pokoknya yang menjadi tanwin ini adalah ciri khas daripada isim. Ya, baik. Lalu kemudian jika tidak ada seperti ini, ya maka pertemuan yang terakhir lalu kita telah pelajari bagaimana penggabungan antara dua kata menjadi satu, ya ini menjadi frasa. Dia ya seperti ini ya contohnya. Antara kitabun dan al-masjidu. Jika digabung ya, jika digabung menjadi kitabul masjidi, atau kita baca saja menjadi kitabul masjid. Kitabul masjid. Atau di sini qalamul ustaz. Ya, antara qalamun dan ustadzun digabung menjadi qalamul ustaz. Ya, ini merupakan satu arti yang berbeda daripada hanya satu kata saja. Qalamun ustadzun digabung qalamul ustaz. Begitu juga selanjutnya ya. Kitabul masjid, ada babul bait, ya. Sayyaratul ustaz, ada baitul ustaz, seperti itu. Jadi cara termudahnya adalah dengan mensukunkan saja terlebih dahulu, karena kita belum masuk kepada pendetailan daripada ilmu nahwu, ya. Di dalam berbahasa sehari-hari, orang Arab jarang menyebutkan i'rab di akhirnya ini, ikhwah. Ya. Hadza qalamul ustadi, jarang. Ya, kebanyakan mereka menyebutnya hadza qalamul ustad, hadza sayaratul ustad, hadza babul masjid, pintu masjid, seperti itu. Jadi kita hindari dulu hal-hal yang sulit. Nah, ini karena penyebutan i'rab ini lebih banyak digunakan pada penulisan kitab. Jadi dalam penyebutan kita hendaknya mensukunkan saja. Baik, sampai sini mudah-mudahan sudah difahami. Kita masuk kepada tangga selanjutnya, ikhwah. Ya, al-fi'l atau fi'il. Fi'il, mohon proaktif, ikhwah. Apa yang dimaksud dengan fi'il? Kerja. Kerja. Masya Allah, kata kerja. Dalam bahasa linguistiknya, Verba. verba. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Verba. Ini adalah teman daripada nomina, Pak ya. Nomina, ya. Yang mana di dalam bahasa Arab kebanyakan daripada isim itu berasal dari fi'il. Nah, ini perlu diperhatikan, ikhwah. Kebanyakan daripada isim itu berasal dari fi'il. Kita akan gunakan kalimat atau kata-kata yang sama seperti contoh yang sebelumnya, ya. Kita ada gunakan kitabun, ada masjidun, ya. Kita akan buat di sini sebagai contoh. Fi'il adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang ini penurunannya sangat luas sekali. Nanti disebut dengan tasrif, ya. Tasrif lugawi, tasrif lugawi yang akan membahas bagaimana perubahan fiil ini bisa menjadi banyak sekali. Ya, kemarin di grup itu kita sudah diberikan pencerahan sedikit oleh Pak Sus, barakallahu fiik. Ya, ini mengenai istansoro ya Pak ya, tasrif. Nah, kita tidak sampai melaju sejauh itu, ya sampai turunan fiil yang ketiga itu kalau dalam kitab kita. Maka kita katakan
asal muasal kata ya ini dari asal muasal nomina bahasa Arab banyak atau kebanyakannya adalah dari fi'il. Kita ambil contoh, Pak, ya. Kataba. Ya, hafalan aja. Kataba ini artinya adalah menulis. Sajada kira-kira boleh ditebak, Pak? Sujud. Artinya sujud. Ini dalam bentuk present tense kalau di dalam bahasa Inggrisnya, Pak. Ya, jadi seluruh kegiatan yang tidak terikat dengan waktu ataupun tempat. Jadi kita ambil contoh, lagi berbuat apa Ahmad, sedang berbuat apa Ahmad, ya. Maka kalau disebutkan pekerjaan yang terus menerus, ya Ahmad kataba, dia adalah menulis. Menulis itu bukan sedang menulis atau sudah menulis, tapi dia menulis. Nah, ini disebut dengan perbuatan yang tidak terikat dengan waktu. Baik. Nah, uniknya di dalam bahasa Arab dari fi'il ini akan bisa berubah menjadi isim dengan tasrif. Nanti akan kita jelaskan. Baik. Contoh kedua adalah sajada. Tadi artinya apa, Pak? Bapak-bapak sekalian? Sujud. 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 Masya Allah. Baik. Nah, Ana akan langsung memperkenalkan bapak-bapak sekalian sebagian daripada pelajaran tasrif dan pembagian isim berdasarkan zamannya, yakni yang telah berlalu dan yang akan datang. Seperti halnya bahasa Inggris, ada mengenal past tense, ada mengenal future tense. Betul bapak-bapak sekalian? Ada, di dalam bahasa Arab juga demikian, sedemikian rupanya memiliki perbedaan antara perbuatan yang telah dibuat pada masa yang telah berlampau dan perbuatan yang akan dibuat atau sedang dibuat, ini memiliki perbedaan. Baik. Pertama kita akan membahas mengenai perubahan-perubahan dulu, tapi secara ringkas, Pak, karena nanti secara detailnya akan kita bahas pada qawaidus sorfi. Qawaidus sorfi, insyaallah taala. Uniknya dalam bahasa Arab, jika kita panjangkan, ini kenapa bahasa Arab ini sangat terikat dengan intonasi atau panjang pendek, Pak, ya. Panjang pendek dalam berbahasa Arab kita katakan intonasi. Jadi jangan kita katakan harakat lagi, agar mudah nanti memahaminya. Kalau kita memanjangkan bahagian daripada kaf, contohnya Pak, maka ini pelaku penulisnya. Tadi ini kita katakan tulis, ya. Pelaku penulisnya katib, katib. Nah, ini berarti orang yang menulis. Atau di sini kita panjangkan sinnya menjadi sajid, sajid. Nah, ini berarti orang yang melakukan sujud. Naam. Dia berubah harokat, dia berubah tandanya karena ini kalau dibahas dari segi ilmu balaghahnya Pak, ya, atau bahasa yang lebih tingginya nanti pendalaman bahasa Arab ini sebenarnya alasannya adalah karena lebih enak saja. Ini terlebih dahulu nih kita pahami, ya. Ini lebih enak untuk didengar ketimbang kita membuat katab. Ya, katab. Ya, agak sulit. Sajid, karena nanti ada beberapa alasan kaidah yang agak sulit untuk kita cerna jika kita memasukkan kaidah. Karena alasannya adalah ini sulit indal Arab, indal lisanil Arab. Ya, di dalam lisan Arab ini sulit. Jadi ini mengikut feeling terlebih dahulu. Baik. Sampai sini kira-kira bisa dipahami, Pak? Anak ulangi, ya. Asal katanya adalah
kataba. Itu yang disebut Asal masdar. muasal katanya adalah kataba. Ustaz. Ustaz, Naam. kalau bentukan dari itu menjadi kayak tadi katib itu yang disebut masdar atau bukan ya? Naam, ya Pak. Ini sebentar ya. Kita belum membahas mengenai amsilah tasrifiyah, belum bahas mengenai amsilah tasrifiyah. Nanti akan kita jawab belakangan insyaallah mengenai masdar ini. Kita lanjut sebentar Pak ya. Insyaallah nanti kita berikan bagian daripada Pak Sus di sini. Masdar. Baik. Kita lanjut terlebih dahulu Pak ya. Insyaallah. Ini adalah kataba yang artinya apa tadi Bapak-bapak sekalian? Tulis. Menulis. Baik. Jika dipanjangkan kaf, ini berarti pelaku penulisnya, pelakunya. Bacanya gimana Pak? Katib. Panjangkan. Katib. Kalau kita katakan pelaku penulis, ini sudah masuk ke dalam isim berarti. Betul? Misalnya khutbah, ya. Khutbah menjadi khotib. Betul? Ya. Berarti khotib ini adalah sebuah nama seorang pelaku. Isim. Ya, nama lain daripada seorang pelaku sudah masuk pada isim, menjadi khotibun. Nah, ini yang bisa ya yang sering sekali dalam di dalam perbincangan dalam bahasa Arab, jika dia disukunkan biasanya isim. Ya. Contohnya misal dalam hadis Nabi SAW, aqrabu ma yaqul abdu min rabbi fahuwa sajid, adalah sajada tadi kita sebut ya. Fahuwa sajid. Kalau dia disukunkan biasanya adalah isim. Jadi tidak disebutkan tanwin ini Pak. Nah, ini biar mudahnya. Sebagaimana kita sebut tadi ya. Di sini ada sajada yang artinya apa Bapak-bapak sekalian? Sujud. Sujud. Maka jika kita sebut orang yang melakukan sujud, Sajid. 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 Baik. Sampai sini kira-kira bisa dipahami Pak perubahan pertama. Sajid. Nah, yang ada korelasinya pada pelajaran pada minggu yang lalu, ya, ini adalah perubahan panjang pada ta, pada huruf ketiga. Nah, jika huruf kedua yang dipanjangkan, berarti ini lebih dikenal dengan objeknya, ya. Kitab, ya. Atau di sini ada penambahan mim ya, masjid, dipanjangkan dia berarti lebih mengarah kepada benda ketimbang daripada nama orang. Masih masuk dalam isim ya, tapi dia kepada bendanya yang maujud, ya, selain daripada manusia. Bukan pelaku tapi benda, lebih kepada benda mati. Kalau dipanjangkan kepada huruf keduanya. Nah, ini uniknya di dalam berbahasa Arab. Kira-kira sampai sini bisa dimengerti, Pak? Bisa. Iya, Ustaz. Insya Allah. Ya, Nah, ini perubahan di dalam bahasa Arab. Makanya di dalam tahsin kita sangat konsentrasi terhadap panjang pendek. Yang tadinya dipendekkan, dipanjangkan, tentu saja dengan apa yang telah dijabarkan ini mengubah maknanya sama sekali. Baik. Kalau begitu kita akan pelajari bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua adalah perubahan fiil berdasarkan zamannya. Ya. Nah, di sini atau ini kita sebut dengan tasrif. Nah, ini insyaallah taala lebih mudah lagi daripada yang sebelumnya.
Jika isim ini ya afwan, jika fi'il ini merupakan pekerjaan yang telah berlampau, Pak, ya, maka penambahan hurufnya di depan. Jika telah berlampau. Jika masih berlaku ya, ataupun yang akan datang ya, dia di belakang. Cukup seperti ini saja. Baik, kira-kira di sini bisa dipahami Pak ya, ini yang lampau yang telah dilakukan, ini yang sedang atau akan datang. Baik. Kita mungkin tidak perlu pakai bahasa dulu ya Pak ya, madi dan mudhari, nanti takut membuat bingung dengan penambahan kosakata ini ya. Akan tetapi jika lampau dia di depan, jika dia berlalu akan datang atau sedang berlaku, maka dia di belakang. Kita ambil contoh. Kalau kataba berarti menulis. Istilah belakang depan itu tadi nggak kebalik ya? Depan Depan bukan yang huruf. prefix yang di. Oh, naam, taib. Masya Allah. Berarti ini kita balik ya. Ini berarti di belakang ya Pak ya. Ini kebiasaan dengan bahasa Indonesia ini, Masya Allah. Jazakallah khair Pak Sus, Masya Allah. Berarti ini di depan ya, betul. Ya, ini di depan dan ini di belakang justru. Naam. Jika kita katakan aku sudah menulis, maka tinggal dibuat katabtu. Contohnya. Ya. Atau kami sudah menulis, tinggal ditambah katabna. Ini jangan kita perhatikan dulu harokatnya Pak ya, akan menjadi bingung. Tapi kata-kata ini tidak berubah. Ini harokat nanti akan membuat bingung, ya. Kenapa nggak dibuat katabana? Jangan kita perhatikan dulu. Tapi kita lihat kata-kata ini tidak berubah sama sekali. Susunan daripada huruf-hurufnya tidak berubah. Nah, ditambah depannya katabna. Atau kalian berdua sudah menulis. Kira-kira bahasanya apa? Katabtuma. Atau kalian semuanya sudah menulis katabtum. Seperti ini. Nah, ini ada beberapa yang nanti insya Allah kita akan singgung pada saat kita sudah selesai ya menyelesaikan 2 kaidah ya, insya Allah taala kita akan memasuki huruf-huruf domir nanti Pak ya atau kata-kata ganti orang. Nah, apakah kalau pakai baju ini ganteng banget kan? Sarawaknya juga banyak juga. Ada ta, ada na, kecil ya. Ta ini pun ada ti juga, ada ta, ada ti, ada tuma, ya, ada tum, ada tunna, betul, Masya Allah. Nah, ini jenis-jenis kata ganti. Ini adalah laki-laki, ini untuk kalian yang kamu yang laki-laki, ini untuk kami. Ada tu ya, tu ini untuk saya. Ini perempuan, kalau pendek perempuan dia Pak. Nah, ada perempuan juga katabat ya. Ini katabti ini untuk dia perempuan, ini tuma untuk 2 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Ini tum, ini tunna untuk jamak semua perempuan sama sekali. Jadi kalau ada 100 orang perempuan, ada 1 orang laki-laki, tetap dipakai tum, bukan tunna. Ya, tetap dipakai tum, bukan tunna. Ini kalau mutlak perempuan semua dibuat dia menjadi tunna. Ya, ini adalah bagian-bagian daripada domir ya atau kata ganti Pak. Ya, yang nanti insya Allah kita akan hafalkan. Ya, ini belum saatnya untuk dihafalkan. Akan tetapi yang paling penting adalah pengenalan terlebih dahulu.
jika dia di depan, ya misalnya Bapak lihat nanti dalam Al-Quran ada kata dasar daripada ini, ya, daripada sebuah perbuatan, kemudian ada tanya, ini lebih dekat kepada fi'il madi atau kata kerja yang telah berlampau. Itu dia yang perlu difahami. Baik, sampai sini bisa difahami, Pak? Insya Allah. Baik, ada pertanyaan kira-kira sebelum kita melanjut untuk yang kata kerja yang sedang berlaku? Pak Umar, kira-kira, Masya Allah. Ya, betul Ustadz. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. mau nanya Ustadz tentang apa namanya perubahan dari kata kerja ke ism. Nah, Apakah kan tadi Ustadz bilang kalau huruf pertama yang dipanjangkan itu mendekati nama pelaku orang misalkan. betul. Nah, kalau yang keduanya yang dipanjangkan itu isim tapi benda. Nah, walaupun tadi Ustadz udah bilang nggak boleh apa namanya tidak usah mempedulin yang huruf ketiga itu, tapi masih bingung kami Ustadz. Gimana dari dasarnya harus dipakai kasroh atau fathah di huruf pertama dan huruf kedua? Nah, barakallahu fiik. Masya Allah. Ikhwah, tentu ini menjadi salah satu ya polemik atau kesulitan daripada memahami bahasa Arab ya mengenai baris-baris ini. Ya, pertama tadi kita katakan ini lebih cocok saja di lisan. Ini sementara seperti ini dulu pemahamannya Pak. Ya, karena tidak sesuai jika kita katakan katab. Ya, lebih enak dia katib, betul? Sesudah dia fathah, dia kasroh. Nanti ini akan ada rumus-rumusnya nanti nih Pak. Nah, ini kalau masuk rumus-rumus ini biasanya, waduh, udah mulai berat nih. Ya, verb 2 tambah ing misalnya gitu ya, verb tambah ing untuk masalah ya tensis yang ini. Ah, ini cukup berat. Tapi sementara kita katakan ini menurut kebiasaan saja. Tapi kalau sudah dipanjangkan, itu lebih enak untuk dikasrohkan. Atau dia dirubah menjadi panjang sebelumnya dikasrohkan dulu ya, kitab ya. Jadi adanya perubahan harokat ini ana masuk lebih dalam sedikit ya. Adanya perubahan harokat ini berarti tandanya ada tasrif yang sedang berlaku, ada perubahan kata, perubahan kata kerja yang sedang terjadi di sini. Kataba menjadi yaktubu. Enggak yaktaba lagi, yaktubu. Kitabun. Kutab. Ya. Katib. Nah, ini perubahan-perubahan ini jika setelah jika telah terjadi pemanfaatan sebuah kegiatan ya atau perlakuan yang diambil daripada kata dasar yang ini ya, maka berubah harokatnya. Nah, ini ketentuannya seperti itu Pak dalam bahasa Arab. Tapi sementara kita katakan lebih enak aja kalau dia dibuat kasroh seperti itu ya, karena mau kita bilang ini adalah katabun katabun, kalau kita memanjangkan katabun, kita katakan gitu kan, selain pada kitabun, orang Arab pun juga mengerti itu adalah isim. Nah, ini sebenarnya karena ya banyak yang dipanjangkan itu adalah perubahan daripada kata dasar walaupun tidak tepat. Tepatnya adalah kitabun. Seperti itu kira-kira pertama Pak Umar untuk perubahan baris ini. Akan tetapi fokus kita adalah lihat ini huruf ini tidak berubah sama sekali. Kita perhatikan hurufnya tidak berubah sama sekali. Agar kita mengetahui nanti misalnya adalah
Ada dalam Al-Baqarah. Fa'akhadhahumullah. Fa'akhadhahumullah. Ini ada penambahan huruf yang banyak sekali. Ini dari mana? Dari mana asal muasal katanya kita bisa lihat daripada huruf tersebut. Yang paling terpenting adalah itu. Kita melihat ya, ini bin nazar, kita melihat langsung dengan tulisan ini tidak berubah sekalipun dia harokatnya berganti-ganti. Apakah dia kasroh, ataukah dia dhamma, atau dia fathah. Ini jangan diperhatikan dulu. Makanya lebih mudah belajar bahasa Arab ini dengan gundul terlebih dahulu, Pak. Ketimbang kita belajar dengan harokat. Baik, kira-kira di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Nanti semakin bertambah kaidah-kaidah, nanti Bapak akan mengerti. Oh, ke sini tujuan maksudnya, insya Allah Ta'ala. Terlebih nanti kita sudah masuk ilmu nahwu. Insya Allah. Ya, insya Allah Ta'ala. Baik. Sampai sini kira-kira bisa kita lanjut, ikhwah? Boleh. Alhamdulillah ini masih pukul 6:16. Nanti kita akan lakukan praktek, Pak ya, agar mudah untuk difahami. Karena ini belajar bahasa ini al-lughah al-'adah. Bahasa ini kebiasaan, ya. Kalau dilihat dari papan tulis seperti ini kelihatannya sulit, tapi pada saat dipraktikkan insya Allah Ta'ala jauh lebih mudah. Kalau tidak dikatakan mudah sekali, anak katakan jauh lebih mudah daripada melihatnya langsung. Baik, tadi kita sudah masuk bagian penambahan di belakang, Pak ya, belakang afwan. Ya. Ini kata kerja yang lampau, Pak ya, lampau. Bahasa Arabnya adalah madi. Apa, Pak? Madi. 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 Oh, Masya Allah. Kalau masalah harokat ini sudah tidak syak lagi nih jamaah, sudah ahli di sini, Masya Allah ya. Madi. Madi. Alhamdulillah. Hafal tidak hafal tidak penting, Pak. Yang penting urutan tadi. Ya, karena kita di sini belajar kaidah terlebih dahulu. Fahimtum? Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang kita memasuki pekerjaan yang sedang berlangsung atau yang akan datang, ya. Maka penambahan hurufnya adalah di depan. Di depan, di muka berarti ya, sebelum masuk kepada fiilnya itu, sebelum masuk kepada kata kerja yang telah disebutkan. Contohnya apa? Menulis, ini kan menulis, ya. Dia menulis, maka tambah saja ya. Menjadi yaktubu. Lihat, ini tidak berubah, Pak ya. Yaktubu. Bagaimana harokat-harokatnya, Pak? Sekali lagi Anda katakan, diperkirakan dulu, Pak. Kira-kira mana yang lebih enak tuh diucapkan? Apakah yaktaba atau yaktubu? Lebih enak dengan yaktubu. Karena semua penambahan di depan ini akan mengubah ini menjadi u. Tidak ada ya lagi. Yaktubu. Apakah Bapak-bapak kemarin sudah menjumpai beberapa jenis-jenis wazan ya? Fa'ala, ya, yaf'alu. Fa'ala, yufa''ilu. If'ala, yaf'ilu. Pasti semuanya u. Nanti akan kita berikan makna daripada dhammah ini apa dia pada pertemuan yang akan datang di bab nahwu nanti insyaallah taala ya. Tapi di sini yang perlu difahami bahwa perubahan hanya terjadi penambahan tanpa ada perubahan kata asal. Nah, jika kata asal ini sudah berubah, tadi kaidahnya ya, dipanjangkan di sini berarti sudah masuk isim. Dipanjangkan di sini sudah masuk isim. Tulisannya seperti apa? Tulisannya tentu sudah berubah lagi, Pak ya. Kitabun. Contohnya. Nah, ini sudah masuk isim nih, udah berubah katanya di sini, ini sudah masuk isim. Tapi selagi dia tidak berubah, Pak, masih bisa diotak-atik seperti ini, depan, belakang, apa depan, belakang sekaligus, ini berarti masih masuk fi'il. Nah, ini pemahaman pertama. Jadi nanti Bapak-bapak melihat Quran, wah ini panjang nih. Misalnya perkataan tadi, fa'akhadahumullah, fa'akhadahum.
Nah, seperti ini. Ini dari akhoda ditambah 3 huruf. Akhoda ini tidak berubah. Begitu. Ini menandakan dia fi'il berarti. Nah, ini sifat yang paling melekat dalam fi'il ini. Baik. Kita katakan ya, ini adalah dia menulis, dan ini adalah aku menulis. Aku menulis dengan aktubu. Ya. Atau kata perintah dengan wasol seperti ini. Ini digabung menjadi yaktubu. Ini menjadi aktubu. Ini menjadi kira-kira apa, Pak? Uktub. Uktub, perintah. Uktub. Nah, tapi tidak ada dia asal-muasalnya. Nah, ini yang menjadi bagian penting di dalam bab lughah di kitab Al-Khamsah ini adalah untuk mendorong kita memahami ilmu tajwid. Baik. Sampai sini kira-kira sudah paham, Pak? Itu tadi Baik. apa? Uktub ya jadinya ya. Uktub, iya. Bukan aktub ya. Kalau A kita katakan itu aku melakukan. Aktub, ashrobu, saya minum ini. Atruk, aku tinggalkan ini. Atruk. Ya, seperti itu. Sedikit dipanjangkan sedikit, nggak apa-apa dalam bahasa Arab. Tapi A itu lebih kepada aku. Nanti ada juga pengertian lain ya dari A ini. Aktaba ya. Seperti tadi ya, fa'akhadahumullah, itu adalah penunjukan orang ketiga ya, orang ketiga, namun ini belum jadi pembahasan. Karena yang biasa menulis itu apa enggak? Saya, dia, ya, atau perintah. Seperti itu terlebih dahulu. Bisa kira-kira difahami Bapak-bapak sekalian? Baik. Kita ambil contoh selanjutnya ya, Pak ya. Ini ya untuk dia. Ustadz dari merah. Ustadz, Baik. ada pertanyaan dari Pak Sultoni. Kalau mereka gitu. Mereka ini masih iya, tapi nanti di sini dipanjangin nih, Pak. Yaktubu. Seperti itu. Nah, ini sebentar dulu, Pak ya. Yang agak dua depan belakang ini nanti dulu ya. Yaktubu. Kalau mereka orang-orang yaktubun, orang-orang yang menulis seperti itu. Beriman, mukmin orang beriman. Kalau yu'minu mereka beriman, mereka semuanya beriman. Yu'minun, mereka adalah orang-orang beriman. Seperti itu kira-kira. Maksudnya ya Ustaz ya. Telah. Gimana? Telah beriman ya. Nah, itu Masih beriman. Beriman. itu imperfect. Ya. Kalau telah beriman itu bisa dikatakan amantu. Oh yang akhir tadi. Amantu. Ustaz Amanna. Afwan. Baik. Tadi kan disebut fiil dalam masa lampau kan. Betul. Masa lampau itu maksudnya past tense kan ya. Berarti sesudah sudah terjadi gitu. Sudah terjadi, betul. Kalau sudah terjadi dia di depan sini, Pak. Belakang. Afwan. Kata Ustaz. Kita Belakang kata, iya. sepakat Afwan. aja di belakang kata agak gitu. Pak. Mohon maaf. Antara depan dan belakang, tapi lihat di papan tulis ini, Pak ya. Ini berarti belakang ya. Kalau di belakang ini berarti dia sudah lampau, sudah terjadi. Katabtu ya atau katabna. Nanti anak akan jabarkan untuk latihannya ya. Sedangkan di depan, afwan ya, di depan adalah kata kerja yang sedang terjadi ataupun yang akan datang. Ya. Taktubu, aktubu. Kalau kami naktubu. Perintahnya adalah tergantung nanti yang enaknya mana. Ya, kalau misalnya di kaidah tajwid, lihat dari kata ketiga ya, uktub ya. Uktub karena ini huruf keduanya ini adalah dhammah ya. Kaidah-kaidah seperti ini hanya untuk memudahkan, tapi sebenarnya adalah keterbiasaan lisan.
Ya, karena Maksud tidak saya ini Ustadz, kalau tadi pakai analogi dengan bahasa Inggris, masa lampau past tense artinya kan sudah dilakukan. baik. Nah, berarti katabna sudah menulis gitu ya. Betul, betul. Ini adalah Berarti past tense. sekarang dia sudah selesai menulisnya kan, belum Betul. sudah tidak berlangsung gitu ya. Sudah tidak berlangsung lagi, udah selesai dan stop. Oh, oke oke. Betul. Kalau Terus misalnya yang tadi contoh sudah apa? Nun tadi ya, yang ujungnya. Oh, untuk yang menunjukkan mereka sudah menulis. Iya iya. Iya, iya. katabtu, Ah, Kayak tadi yang tuguna tadi. Ah iya iya itu. Itu kalau ada depannya ya, itu berarti dia Masih. imperfect tense. Masih. Atau future gitu loh. fil Kalau ada depannya. mudhari. Jadi kalau ada Baik. yang itu yang maksud. kalau misalkan past tense, baik ya, kita mudah-mudahan dipermudah dengan istilah bahasa Inggris ini. Dikatakan past tense atau sudah berlaku, maka dia hanya di depan ini saja, Pak. Ya. Untuk saya, jika Belakang huruf. afwan di belakang ya, Pak ya. Saya, dia atau mereka ya. Kalau saya adalah tu. Ya. Dia kita katakan untuk laki-laki dulu ya, perempuan ini kita singkirkan dulu belakangan ya. Perempuan kira-kira apa, Pak? Katabat. Katabat dimatikan. Kalau semuanya mereka katabtum. Ya. Toib. Maka perubahannya adalah jika dibuat ya disambung dengan fiil ini dan seperti ini. Katabtu. Tanpa ada ini, Pak ya, tanpa ada pemberian harokat atau nuqthah di sini, Pak. Tanpa ada garis ya. Ditambah, diubah lagi menjadi perempuan, katabat. Nah, ini kalau dalam kitab biasanya dibuat seperti ini agar mudah karena antara tu dengan ta ini samar. Akan tetapi ini bisa dilihat apakah dia katabat, apakah katabtu ini dari kata-kata sebelumnya. Ya, poib atau dia seperti ini. Katabtum. Nah, lihat sudah jauh lebih panjang, Pak kan? Penulisan bahasa Arabnya. Padahal awalnya tadi 3 huruf. Baik. Nah, ini yang disebut dengan tasrif. Perubahan kata. Perubahan kata di dalam bahasa Arab. Baik. Kalau dia di belakang, afwan ya betul ya, di belakang dia menjadi past tense. Kalau di depan maka dia menjadi future tense. Tidak hanya future ya, sedang juga ya. Sedang berlaku juga, masuk juga. Present. Ya. Aku, dia, dan mereka. Kalau aku tadi apa, Pak? A. Ya. Kalau dia, ya. Kalau mereka, iya ditambah dengan depannya dipanjangkan. Kalau dia domah dia didumahkan, kalau dia kasroh dikasrohkan, ya karena ya kasroh untuk perempuan biasanya. Toib. Contohnya seperti apa? Kata Pak Sultoni suruh dibikinkan tabel. Boleh. Ikhwah, begini, jika nanti kita buatkan tabel, tentu kita harus buatkan dengan detail gitu kan ya. Anak-anak khawatir akan nanti menyulitkan para ikhwah sekalian. Sementara ini yang menjadi target kita adalah mengenal apa itu fiil, apa itu isim. Kita jangan membias dulu sebelum kita kuasai sifat-sifat daripada isim dan fiil dan perubahan-perubahannya. Nanti pada saat kita memasuki praktek, Pak, praktek kita nanti adalah pada suratul Fatihah. Nah, Ana ingin melihat nih jamaah sekalian nih, faham tidak mengenai arti daripada surat Al-Fatihah. Ini banyak yang salah ini dalam pengertian, terutama dalam pengertian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kebanyakan diartikan apa kira-kira?
hanya kepadanya lah kami menyembah dan hanya kepadanya lah kami mohon pertolongan. Dan ini tidak begitu sesuai dengan arti yang dimaksud dari segi i'rab. Nah, ini yang paling penting di dalam mempelajari ini. Insya Allah ta'ala. Kita kalau menguasai amsilah tasrifiyah ini, Masya Allah Pak. Sampai ada bukunya sendiri ini, amsilah tasrifiyah ini. Anak khawatir nanti pada saat anak jabarkan nanti menjadi orang Medan bilangnya jiper duluan. Ah, ini kita nggak mau nih. Kita nggak mau apa namanya jiper duluan nih, karena sebagian daripada kita ada yang punya kemampuan untuk mengingat, ada yang punya kemampuan untuk berkreasi. Ini beda-beda. Dan sebenarnya tabel-tabel itu tidak begitu penting karena tidak semuanya akan dipakai. Tidak semuanya akan dipakai. Sebagaimana anak kecil dia bisa berbicara dengan ayah ibunya itu tanpa ada tabel-tabel, bukan begitu Bapak-bapak sekalian? Dia bisa langsung berbicara secara natural tanpa tahu kaidah terlebih dahulu. Nah, kita mau yang natural seperti ini, Pak. Baik, Bapak-bapak sekalian sudah ahli dari ilmu tajwid, insyaallah taala ini akan jadi jauh lebih memudahkan. Bismillah taala. Baik. Alhamdulillah ini waktu kita masih jam 6:30 nih Pak. Kita masih punya kesempatan untuk praktek. Nah, ini praktek ini insya Allah akan membuka mendobrak pemikiran kita Pak ya, dengan apa yang kita sulitkan pada saat binadhar, dengan cara melihat seperti ini. Ana akan lanjutkan sedikit lagi ya Bapak-bapak sekalian. Kemudian kita akan praktek. Baik. Sepakat ya Bapak-bapak sekalian ya? Baik. Yang di masjid ada berapa orang kira-kira yang akan ikut pergiliran? Ada 5. 5. Ada 5. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Kita sambung sedikit lagi ya mengenai ini. Ya, di depan tadi kita katakan aktubu. Berarti saya menulis. Baik. Jika yaktubu berarti dia menulis, atau kata perintah ya, kita hindari yang yaktubu ya atau yaktubun, kita gunakan yang amr saja Pak. Ini uktub ya, ini tulislah ya, dalam bahasa Indonesia ini antara tulis dengan tulis ini sama gitu kan, sama penulisannya. Perbedaannya hanya satu ada seru, satu ada tanpa tanda seru. Sama seperti bahasa Arab, uktub, tambah garisnya di sini. Tapi bahasa Arab tidak menggunakan tanda baca, ya. Hanya diminta para pembaca sekalian kira-kira menebak ini, apakah ini dhammah atau kasroh. Tapi kalau dia A, sudah tidak ada. Tidak mungkin dia A, karena A ini sudah miliknya aktub. Baik. Jadi kalau misalnya seperti ini, wasol seperti ini, apakah dia fathah atau dia afan? Apakah dia dhammah atau dia kasroh? Baik. Kita lanjut kepada contoh yang kedua, sajadah. Anak kasih clue Pak ya, untuk bersama-sama nih kita coba. Ada iya, seperti ini. Ini kira-kira kalau tu untuk apa Pak? Masih ingat? Aku. Untuk aku. Kalau dia domah seperti ini, afwan sukun, Dia perempuan. dia perempuan. Kalau dia tum, Mereka. Masya Allah. Baik, kita bagi menjadi 3. Silakan Pak. Jika ini ana buat digabung dengan saya telah bersujud. Saya telah bersujud. Hanya ditambah ininya aja. Sajadatu. Masya Allah. Mantap Opung. Tinggal disukunkan ya. Sajadtu. Nah, Sajadtu. baik. Kalau dia tum,
Sajatum. Sajatum. Masya Allah. Kalau dia perempuan, Sajadat. Sajatu. sajadat apa gimana? Masya Allah. Sajadat. 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 Nah, lihat ini hanya merupakan feeling saja, Pak. Coba ya, diangkat ini sebagai feeling. Jangan ambil kaidah dulu. Nanti masalah rumus kita kasih belakangan, insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan. Baik. Sekarang anak ganti nih, Pak, Bapak-bapak sekalian. Ya. Balik lagi kepada perkataan awal. Ya. Kataba. Ini artinya apa, Pak? Menulis. Tulis. Oke. Sekarang saya menulis. Saya sudah menulis. Katabtu. Katab tuh, Masya Allah. Itu suara Pak Agus. Katabtu. Pak Agus tuh, Masya Allah. Katabtu. Sekarang mereka telah menulis. Katabtum. Katabtum. Yang perempuan udah menulis. Katabat. Katabat. Barakallahu fika. Ini kalau sudah dipraktikkan gini jadi mudah sekali jadinya nih malahan nih. Kita ganti kalau gitu. Ini adalah bahasa Arabnya minum. Ya. Apa nih? Syaroba. Syaroba ini minum. Ya. Dan ini adalah makan. Akala. Akala, Pak ya. Akala makan, syaroba minum. Baik. Sekarang dari minum dulu, Pak. Saya minum. Syarabtu. Syarabtu. Mereka minum. Syarabtum. Baik. Dia perempuan minum. Syarabat. Ya Allah. Ini kita belum ada mengajarkan harokat, Pak. Tapi kenapa bapak-bapak bisa mengandai-andai sendiri? Nah, ini anak katakan ini apa namanya, mana yang lebih nikmat dalam penyebutannya. Baik, kita ganti sekarang nih, Pak. Jadi akala ya, Pak ya. Akala. Kita hindari rumus-rumus ini, Pak. Ini bapak-bapak di kantor sudah banyak rumus-rumus ekonomi ini di buku khasnya nih. Jangan ditambah-tambah lagi nih, Masya Allah. Ya. Sekarang saya makan, saya telah makan. Akalatu. Masya Allah. Dia perempuan telah makan. Akalat. Mereka semua telah makan. Akaltum. Masya Allah. Sekarang bapak-bapak sekalian, sadarilah bahwa setelah kita mempelajari fi'il mudhari ini, kita sudah bisa menjawab, Pak. Menjawab pertanyaan secara tidak langsung. Sekarang misalnya Ana tanya, Ana matikan dulu. Baik. Sekarang Ana bisa bertanya kepada bapak-bapak sekalian. Misalnya Ana katakan apakah kamu sudah makan? Ana hanya katakan akalca, kamu sudah makan, kan seperti itu ya. Akalca itu adalah kamu sudah makan. Maka bapak menjawab apa? Akaltu. Tentu seperti itu prakteknya, betul Pak. Misalnya Ana tanya kepada Pak Sus, ya akhil kabir, Pak Sus, akalca? Akaltu. Masya Allah, Ana hanya lihat dari gerakan bibir nih. Ya ayyuhal ikhwatal kiram. Ini Ana bertanya dalam bahasa Arab langsung nih Pak, dengan orang yang mungkin di sini belum banyak menguasai kosakata. Ya ayyuhal ikhwatal kiram, akaltum? Maka bapak-bapak sekalian menjawab, ya kami sudah makan, berarti akalna. Nah, Ana akan coba sebuah praktek, Pak ya. Sebuah praktek. Ini Ana menanyakan dan Bapak jawab sesuai dengan kondisi masing-masing. Ana akan tanya satu orang satu. Insya Allah Ta'ala. Afwan yang di belakang baju putih itu Pak Khairul bukan? Ya. Pak. Yang di masjid. Iya. Pak Nur Sakti. Masya Allah. Ada dua Amir sini. Amiron. Ya, Masya Allah. Amiron. Silakan. Sekarang Ana akan tanyakan. Sekarang Ana akan tampakkan lagi Pak. Ya, tampakkan lagi. Ini cara menjawab. Hanya dengan menguasai fi'il madhi ini Bapak sudah bisa ngomong sama orang Arab. Jadi di Mekah nanti sudah bisa nih komunikasi. Padahal kita sendiri belum tahu apa yang ditanyakan gitu kan, tapi kita bisa jawab. Nah,
Contohnya, dalam menjawab hanya ada dua. Apakah akaltu, apakah akalna? Ya, apakah kamu sudah makan? Ya, saya sudah makan. Berarti jawabannya adalah akaltu. Apakah kalian sudah makan? Maka jawabannya adalah akalna. Toib. Sudah siap Pak kira-kira menempuh praktek ini? Insyaallah. Toib. Kalau tadi misalnya, apakah kalian sudah makan? Jawabannya apa Pak? Akalna, bukan akaltu ya. Akaltum ya jemaah. Jawabannya Pak? Akalna. Tambah sedikit lagi biar manis Pak. Akalna ya Ustaz. Tambah lagi. Akalna ya Ustadi. Ya Ustadi al-Karim. Ya Ustad al-Fadil. Nah ini dalam berbahasa seperti itu. Ya, tapi sekarang untuk hiasan-hiasan belakangnya kita tutup dulu. Ya Ana hanya ingin melihat bagaimana pemahaman Bapak-bapak sekalian dan mudahnya bahasa Arab ini untuk dipraktekkan. Fahim itu ya jemaah? Baik. Sekarang Ana akan tanyakan dari Pak Ketua dulu nih, Pak Sus. Pak Ketua Majelis. Pak Ketua. Nah ini dia Pak. Ini. Dari Itu Pak Ketua Umum, Masya Allah. Ketua Majelis ya. Gawat. Pak Ketua Majelis, habis itu Pak Ketua Umum ya. Toib. Ya akhil kabir. Masya Allah. Syarab. Kalau misalnya anak jawab salah, jangan dijawab ya Pak ya. Misalnya Anda melakukan pertanyaan yang salah, jangan dijawab. Baik. Ya akhi, syarabta? Syarabtu. Masya Allah. Ya ammi, ini paman ya. Ya ammi, syarabtum? Syarabna. Masya Allah. Ya Ustaz, asyarabtum? Syarabna ya Ustaz. Masya Allah. Ini sudah jadi orang Arab ini baru sebentar aja nih. Masya Allah. Memang Arab dia Pak. Ya Ustadz Al-Karim. Masya Allah. Ya Ustadz Al-Karim. Akaltum? Akalna ya Ustaz. Masya Allah. Baik, Anda ganti dengan Pak Sus nih ya. Pak Sus. Kasus yang susah loh Ustaz, jangan yang gampang-gampang. saya nggak jawab. Pokoknya jawabannya kan tu sama na kan? Naam. Tapi kalau Anda jawab, Anda berikan pertanyaan dan ini lebih panjang, tolong jawabnya juga sesuai Pak ya. Nah, jadi seakan-akan kita kalau menjawab kan beradab gitu dengan orang tua. Misalkan ya, apakah kamu sudah makan nasi? Iya, saya sudah makan nasi. Kok nggak mungkin kita jawab, Nak, kamu sudah makan nasi? Ya, kan ini kurang sopan. Betul Pak ya? Ini bisa, untuk menjaga kesopanan. Baik. Ya akhil kabir. Jawab dulu Pak. Ya akhil kabir. Nah, Ustaz. Masya Allah. Ini yang jawab Pak Umar atau Pak Sus nih, Masya Allah. Curang Pak. Umar tahan dulu. Ya kepengin Pak Umar dulu aja, kasihan yang di sini udah ada wakil satu Ustaz, biar rata. Masya Allah. Waktunya mau habis loh. Barakallahu fiik. Hanya 2 pertanyaan saja Pak. Ya, Taib. Ya akhil kabir, akalta? Akal tuh. Masya Allah. Akaltum? Akalna. Syarabta? Syarab tuh Ustaz. Syarabti? Wah, Anda bukan perempuan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya akhil kabir. Akalta ma'a Pak Nur? Akalta ma'a Pak Nur? Apakah kamu makan bersama dengan Pak Nur? Akalta ma'a Pak Nur? Akalna. Ma'aman. Naam, akalna ma'an.
Pak Nur. Masya Allah. Asyarabta fil masjid ya akhi. Naam. Syarabtu fil masjid. Barakallahu fik. Barakallahu fik, Pak. Nah, ini yang anak katakan ini praktik toib. Sekarang geser ini mungkin ke kanan Pak Nur, ada Pak Sultani Amiruna, Masya Allah. Ini harusnya yang sudah masuk kelas tahfiz ini lebih mudah dimudahkan insya Allah taala. Masya Allah. Ya akhil kabir Pak Sultani, akalta? Akal tu. Masya Allah. Ya Pak Sultani, solaita. Solaitu. Solaita itu apa Pak kira-kira Pak? Sholat. Masya Allah. Ini kita katakan belum tahu kita kosakatanya tapi kita bisa menjawab. Nah, ini luar biasa bahasa Arab nih, Pak. Baik. Asyarabta Pak Sultani? Syarabta? Sarabtu. Sarabtu. Baik. Sarabtu ya Ustaz. Ya jamaah. Anda tunjukkan kepada Pak Sultani ya. Ya jamaah. Asolaitum. Naam solai. Nah. Barakallahu fiik. Ya akhil kabir al-karim Pak Sultani. Tolong jawab Pak. Nah, kalau itu hanya seruan Pak Sultani, ya misal seperti itu kan ya. Naam, Ya naam. akhil kabir. Naam. Naam, dengan menyebutkan nama ana. Naam Abu Naam Umar. Ustaz. Baik, Naam, barakallahu fiik. Solaita subuh. Anna solaita. Solaitu. Solaita. Solaitu. Solaitu subuh. Solaitu subuh. Baik. As-solaita subuh fil masjid. Naam Ustaz. Solaitu subuh fil fil masjid. Barakallahu fiik. Seperti itu, Masya Allah. Baik, ini anak tanya kepada Pak Rama dulu ya, yang di layar, Masya Allah. Ya, Pak siap. Rama, ya ammi, ya ammi. Kalau misalnya anak katakan ya ammi, berarti ada kata ya ayuhal muslimun, ya ayuhal hadirin, berarti adalah seruan. Jadi kalau dalam bertanya boleh menjawab dengan na'am Ustaz, ya, atau dengan jawaban yang sama. Iya akhil kabir. Iya Ustaz. Naam ya Ustaz. Boleh dibalas dengan hal yang sama. Ya, atau naam. Naam, boleh. Baik. Ya akhil kabir. Naam Ustaz. Masya Allah. As-solaita. Solaitu. Masya Allah. Solaita subuh fil masjid. Solaitu subuh fil masjid. Masya Allah. Al-an asyarabta ya akhil kabir. Mohon diulang Ustaz. Asyarabta syarabta ya akhil kabir. Syarabtu Ustaz. Masya Allah. Naam. Al-an adalah sekarang ya. Al-an akalta. Akaltu. Masya Allah. Akaltum. Akalna. Masya Allah. Akaltuma. Berarti berdua ya. Apakah kalian sudah makan berdua? Dijawab tetap akalna berarti. Ya. Akaltuma. Akalna. Syarabtuma. Syarabna. Syarabta. Syarabtu. Sajattum. Sajadna. Sajatta. Sajadtu. Allahumma barik laka fi. Baik. Pak Umar. Masya Allah. Jadi saya Ya. takut nih Ustaz. Masya Allah. Ya akhil karim. Ya akhil karim. Ustadz Umar Al-Afrifi. Masya Allah ya Ustaz. Masya Allah. Kaifa haluk? Bikhair walhamdulillah ya Ustaz.
Masya Allah. Aina anta? Ana fi Sisauk ya Ustaz. Masya Allah. Akalta? Akaltu ya Ustaz. Akaltum? Sudah makan. Akaltu ya Ustaz. Akalna ya Ustaz. Masya Allah. Akalta ma'a zauj? Naam. Akalna ya Ustaz. Masya Allah. Akalta ar-ruz? Ar-ruz itu nasi Pak ya? Naam. Akaltu raus ma'laham ya Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Khairul. Pak Khairul. Baik. Masya Allah. Assalamualaikum ya akhi kabir. Waalaikumsalam. Baik. Kaifa haluk Pak Khairul? Masya Allah. Ya, Alhamdulillah ana bi khair. Ya Pak Khairul, akalta akaltu, Ustaz. akalta al-an. Akaltu. Baik, akalta al-an. Akaltu. Ya, Baik. Ustaz. Al-an adalah sekarang Pak ya. Al-an adalah sekarang. Akalta al-an. Akaltunya masih tetap sama, tinggal disambung saja kata-kata yang lainnya seperti mana ana menanyakan anak-anak misalnya Pak ya. Contohnya, ya Umar, kamu sudah minum susu? Sudah minum susu, seperti itu. Hanya menyambung setelahnya saja. Hanya ini namanya Raddun Sari, Pak. Menjawab dengan cepat. Baik. Ya akhil kabir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Akal ta'al-an, Pak Khairul. Akaltu, Ustaz. Masya Allah. Akalta ma'a zauj. Terus sekali lagi, Ustaz. Akalta ma'a zauj. Akaltu, masal. Masya Allah. Syarabtum. Syarabna. Syarabtu. Baik, bagus. Kalau anak katakan syarabtu berarti anak katakan diri sendiri nih Pak ya. Syarabtu tidak ada jawaban atau na'am anta syaraba misalnya seperti itu ya. Anta syarabta afwan. Baik. Sajadtum. Sajadna. Sajadta. Sajadta. Sajadta, apakah Anda setelah sholat? Jawabnya. Sajadta. Sujud. Sabtu. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak Khairul. Lanjut lagi ke sampingnya nih ya, Pak Opung Muslim. Masya Allah. Assalamualaikum, ya Opung. Waalaikumsalam, Ustaz. Kaifa haluk, ya Opung. Naam. Masya Allah. Naam ini, naam bi khair atau bi khairi khairin. Masya Allah. Baik. Agak lambat nih, Ustaz. Lala bahasa. Kalau Anda tambahkan ada hamzah di depan ya, itu juga termasuk tanda tanya, Pak. Misalnya makanya opung di masjid banyak pertolongan. Masya Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah dekat di masjid, Pak. Masya Allah. Baik, Opung. Kaifa haluk? Bi khair, Opung. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Apa kabar, Opung? Kaifa haluk? Naam, Ustaz. Baik. Akalta ya, Opung? Akalna. Akalta ma'az zauj. Akalta ma'az zauj. Akalna ma'az zauj, Ustaz. Masya Allah. Kalau misalnya ta jadi tu, Pak ya. Kalau tum baru na. Baik, kita ulangi. Syarabta ya akhi. Akaltu. Syarabta ya akhi, betul. Syarabtu tadi. Syarabta alma.
Alma adalah air ya. Syarabta alma. Sarabtum. Syarabtu. Sarabtu. Ya. Syarabtu alma. Dijawab kembali airnya. Sarabtu amna. Alma. Alma. Taib. Syarabta alma fi baiti. Sarabtum. Sarabtu alma. Alma fi baiti. Alma fi baiti. Masya Allah. Akaltum. Akalna. Taib. Akalta. Akaltum. Solaita. Solaitum. Solaitu. Nggak pakai mimnya Pak ya. Solaitu. Solaitu berarti aku. Solaitu. Solaitum. Ya. Solaitum. Solaitum ya akhi. Solaina. Masya Allah. Ya. Terakhir. Sajatta ya akhi. Sajatta ya akhi. Sajatna. Sajatna boleh. Lebih sopan lagi sebenarnya itu Pak ya. Masya Allah. Tapi lebih tepat lagi sajattu. Ya, sajattu ya Ustaz. Baik. Barakallahu fik. Opung. Masya Allah. Syai'an fa syai'an Pak ya. Pelan-pelan. Masya Allah. Pak Nasrul. Nilai berapa itu? Opung? 5. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Nasrul. Masya Allah. Kaifa haluk Pak Nasrul? Ya, Apa kabar? apa ya bahasa ini? Bikhoir. Baik, bikhoir. Alhamdulillah. Akalta Pak. Akaltu. Masya Allah. Solaita. Solaitum. Solaitu. Masya Allah. Solaina ya, Cai. Eta Kalau baru. Nah, Oh, baik. iya. Ada lagi? Akalta Pak. akaltu. Akaltum. Akalna. Baik. Solaita. Solaitu. Solaitum. Solaina. Sajatta. Sajatu. Sajattum ya ikhwah. Sajatna wal ikhwah. Masya Allah. Barakallahu fik Pak. Masya Allah. Kembali ke Pak Sisko nih ya. Kita habiskan dulu yang di layar, kemudian ada di sampingnya. Mungkin kita ambil waktu sedikit ya. Agak lewat sedikit dari jam 7. Mudah-mudahan kita selesaikan dalam waktu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Kaifa haluk ya akhil kabir. Bi khair walhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Anta jamil. Syukran Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Jamil jiddan Ustaz. Jamil jiddan ya akhi. Aina anta? Fi bait Aina Ustaz. Fi bait, Masya Allah. Fi Ya bait Ustaz. akalta. Akaltu Ustaz. Masya Allah. Akalta ma'a zawjuk. Akaltu ma'a zawjuk. Ustaz. Masya Allah. Akalta ar-ruz. Akaltu ar-ruz Ustaz. Asolaitum ya akhi. As-salaina Ustaz. Masya Allah. Kalau Anda katakan A ini dalam bahasa Arab adalah termasuk kata tanya. Jadi A tidak perlu diulangi lagi. Jadi hanya disebut asolaitum ya akhi, solaina ya Ustaz. Seperti itu. Nah Ustaz. Ya. Seperti halnya Anda katakan ahadza qalamun, itu adalah kata tanya. Ahadza, A itu dalam kata, makanya di dalam surat di dalam Al-Qur'an itu ada Allahi, maksudnya adalah Allah itu kata tanya. Baik, fahimtum ya jemaah? Fahimna Ustaz. Ya akhil jamil, Pak Sisko, Masya Allah. Al-Amir. Solaita. Solaitu Ustaz. Masya Allah. Solaita ma'a zawj. Solaitu ma'a jauz. Zawj, ma'a zawj. Zawj. Baik. Solaita fil masjid. Solaitu fil masjid. Ini jujur nih.
Sholaita fil masjid. Nggak apa-apa, Pak. Ini praktik. Masya Allah. Afwan. Ada di masjid Solaitu fil bait. Harusnya sholaita fil bait ya Ustaz. Bait. Ini kan asoduk. Masya Allah. Taib. Barakallahu fiik. Terakhir kali, Pak. Asyarabtu ya akhi. Sorabtu, Ustaz. Ana menanyakan pertanyaan yang salah. Asyarabtu tidak ada jawabannya. Baik. Asyarabtum ya akhi. Sorabna, Ustaz. Asyarabtum al-ma ya akhi. Sorabna al-ma, Ustaz. Asyarabtum al-ma fi bait. Sorabna al-ma fil bait, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Allah mudahkan bahasa Arab ini untuk Pak Sisko. Barakallahu fiik. Maaf tadi Pak, Ana hanya bercanda tadi Pak. Enggak apa-apa, Ustaz. Masya Allah. Bener kok, Ustaz. Barakallahu fiik. Sudah habis yang ada Pak Agus ya. Pak Agus. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Kaifa haluk Pak Agus? Alhamdulillah Ustaz. Ana bil khair. Masya Allah. Aina anta? Di mana Pak Agus? Aina anta? Aina antu Ustaz. Masya Allah. Kalau aina anta berarti Anda bertanya, ini jawaban pembukaan, fi bait au fil masjid. Apakah di rumah atau di masjid? Aina anta Pak Agus? Fi sayyara. Di mobil ya? Iya, ini lagi persiapan Kalau ini di Ustaz. rumah katakan fi bait. Fi bait Ustaz. Naam fi bait. Toib. Akal tab. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya akhil kabir. Naam Ustaz. Toib. Akalta Akaltu ya Ustaz. ar-ruza. Akaltu Ustaz. Tinggal diikuti saja. Akalta ar-ruza. Akaltu aruza Ustaz. Masya Allah. Akaltum ar-ruza. Akalna aruza ya Ustaz. Akaltum ar-ruza fil bait. Akalna Akaltum. aruza bil bait ya Ustaz. Masya Allah. Akaltum ar-ruza fil bait hadha sabah. Akaltu aruza Fil bait. akalna aruza bil bait. Lupa Ustaz. Hadha sabah. Hadza sobah. Masya Allah. Di subuh ini. Di pagi ini. Barakallahu fiik. Sekali lagi Pak. Ya. Sajatta. Sajadtu ya Ustaz. Sajattum. Sajadna ya Ustaz. Syarabtum. Sarabna ya Ustaz. Barakallahu fiik. Solaita. Solaitu ya Ustaz. Masya Allah. Solaita fil masjid. Solaita fil masjid ya Ustaz. Solaita fil masjid. Solaita. Naam Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Solaita fil masjid. Naam ya Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu. Ini juga jawaban yang sangat simpel ini. Ya naam. Ini naam. Kalau enggak naam lah. Naam lah. Barakallahu fiik. Bagus. Insyaallah taala. Ya. Alhamdulillah yang Barakallahu fiik. Yang di layar sudah habis. Ini Masya Allah. Saya natakallam bil lughah ma'a Ustaz Al-Qadir Abdul Qadir. Kaifa haluk ya Ustaz? Anta takallam bil lughah, Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Anta takallam bil lughatil arabiyyah ya Ustaz? Alhamdulillah, walau qalil ana astati wa takallam lughah arabiyyah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini kalau begini pertanyaannya ini yang gampang-gampang, nanti Anda tanya balik ini. Masya Allah. Ustaz. Masya Allah. Aina anta ya Ustaz? Fil masjid ya Ustaz. Masya Allah. Aimta sabahan ya Ustaz. Pak Ketum ini. Masya Allah, Masya Allah. Aimta sabahan. Selamat pagi. Ustaz. Aimta sabahan. Masya Allah. Ya Ustaz. Ata'ammun nasa
fil masjid al-an bis salat subuh? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Ma Jamaah? jamaah Nur. Jamaah al-jamilah, Masya Allah. Ya Allah. Indaka Ammi, Pak Nur Kartanegara, Masya Allah. Amuka ya Ustaz. Naam. Ya Allah. Naam. Masya Allah. Uhibbukum fillah. Uhibbukum fillah ya Ustaz. Masya Allah. Akalta al-an, Ustaz. Akaltu ya Ustaz. Masya Allah. Akalta ma'a jamaah. Akalna ma jama'anul qalbi. Masya Allah. في وقت المغرب أستاذ الآن يوم الاثنين أستاذ. Masya Allah. Barakallahu fiik. Asolaitum ya jamaah? صلينا في المسجد. Masya Allah. Ma'aman? مع جماعة نور قلبي. Masya Allah. Mata solaitum ya jamaah? في كل وقت أستاذ. Masya Allah, Allahumma barik lakum ajma'in ya Ustaz. Barakallah fiik. Masya Allah. Terakhir kepada Pak Nur nih. Anak seperti manggil paman sendiri jadi nih. Pak Nur yang baju putih di belakang, Masya Allah. Jangan susah-susah Ustaz. Iya, baik. Silakan Pak Nur. Tadi kan udah Ustaz. Pak Nur baju putih kalau gitu. Lagi. Belum. Sudah habis. Terakhir. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Kaifa haluk? Bi khair, alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Akalta Pak Nur? Akaltu. Masya Allah. Akaltum? Akalna. Masya Allah. Syarabta Pak Nur? Syarabta Pak Nur? Syarabtu. Masya Allah. Syarabtum Pak Nur? Syarabtum? Syarabna Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terakhir kali. Solaita Pak Nur? Asolaita Pak Nur? Solaita fil masjid. Solaitu. Masya Allah. Asolaita fil masjid Pak Nur? Naam. Solaita fil masjid Ustaz. Solaitu fil masjid. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Pak. Masya Allah. Taib. Barakallahu fikum jami'an jamaah. Ya lihat bagaimana kita dimudahkan dalam pelajaran bahasa Arab ini. Masya Allah di sini ada yang ikut bersabar bersama kita Al-Ustaz Al-Karim. Mungkin boleh bimbing bersama Pak Sus Suyono di sini ya, para jamaah sekalian. Karena semakin dimurojaah tentunya bahasa Arab ini akan semakin menjadi kebiasaan kita. Ya jamaah sekalian, ala inna lughata al-adah. Ya sesungguhnya bahasa ini adalah kebiasaan. Jadi maka kita harus biasakan dengan cara mengambil lawan main kita untuk saling berbicara. Lihat kita baru saja masuk ke dalam fi'il. Ini insya Allah Ta'ala di minggu kedua kita masih bahas fi'il, mengenai fi'il mudhari ya, atau kata kerja yang sedang terjadi atau yang akan datang ya. Sedangkan kita belajar kata kerja yang telah berlampau saja kita sudah bisa merangkai kata-kata sekalipun kita tidak menguasai kosakata. Terlebih lagi nanti kita akan memasuki fi'il mudhari atau kata kerja yang present tense yang sedang terjadi. Mudah-mudahan kajian kita ini lebih praktikal dan menguasai kaidah. Sebelum Ana tutupi majelis ini, apakah ada pertanyaan daripada jamaah sekalian melihat daripada apa yang telah kami sampaikan? Cukup Ustaz. Ada Ustaz. Ada Pak Umar. Baik, Pak Umar. Ya, mohon maaf Ustaz kalau saya suka tanya sih. Naam, alhamdulillah. Nah, tadi di jawaban Pak Asus tadi, kan Ustaz tanya salaitum. Naam. Dia jawab, nah Ustaz tanya salaitum ma jama'.
Dia jawab, Shalaina ma' jama'. Nah, saya mau tanya ini Ustadz, apakah ada perbedaan di antara jawaban Shalaina ma' jama' sama Shalaitu ma' jama'? Masya Allah. Ini tidak ada perbedaan ya dari segi makna, hanya saja ini perluasan kata-kata saja dalam menjawab. Ini menurut kami karena tidak ada bedanya antara aku sudah sholat bersama jamaah atau kami sudah sholat bersama jamaah. Tapi lebih tepat kalau ana menjawab sholaita maka jawabnya sholaitu. Karena bisa jadi kalau misalnya kami sudah sholat berarti beberapa orang dari kami sholat bersama beberapa jemaah yang lebih besar, seperti itu pengertiannya. Maka lebih tepat untuk mengatakan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Sholaita ma jamaah, sholaitu ma jamaah. Sholaitum ma jamaah, sholaina ma jamaah. Atau kita katakan ana as-sholaita ma jamaah, na'am, sholaitu bil jamaah. Ya, bil jamaah bisa juga berarti sholatnya kita ini masuk dalam jamaah. Bersama-sama, dengan berjamaah maksudnya seperti itu. Nah, ini pengembangan nanti lain seperti itu kira-kira Pak. Jadi antara jawab sholat sholaina tidak ada masalah secara makna, hanya saja lebih tepat jika sesuai dengan apa yang ditanyakan. Barakallahu fiik. Baik, ada pertanyaan lain dari para jemaah sekalian? Cukup Ustaz. Insyaallah ya, ini sudah matahari sudah cukup terik dan mau berangkat ke kantor lagi Bapak-bapak sekalian. Barakallahu fikum ajmain. Ana katakan aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, anak kembalikan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mohon undur diri Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Pak. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.